Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak ibu yang solih dan solihah. Baiklah, bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari angkat kedua belah tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Agar siswa dapat menyebutkan arti zakat, infak, dan sodaqoh. Yang kedua, agar siswa dapat menyebutkan hikmah zakat, infak, dan sodaqoh. Yang ketiga, agar siswa dapat menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sodaqoh. Hari ini kita belajar yaitu tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, jenis harta yang wajib dizakati, syarat wajib zakat, kemudian ada mustahik zakat ya di dalam surat At-Taubah ayat 60, kemudian ada hikmah zakat. Tapi insya Allah nanti akan kita pelajari mungkin yang lainnya sedikit, tapi sekarang tentang pengertian zakat, macam-macam zakat dan juga hikmah zakat terutama ya. Yaitu pertama, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci, tumbuh, dan berkembang. Mengapa disebut suci? Karena kalau kita membayar zakat, maka kita itu dalam upaya mensucikan harta kita. Apabila kita memiliki harta, 2,5% dari harta tersebut adalah milik orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila kita memberikan zakat, maka bersihlah harta kita dari hak milik orang yang berhak menerimanya itu. Dikatakan tumbuh dan berkembang, apabila kita memberikan atau mengeluarkan zakat, maka uang kita atau harta kita itu tidak habis, tapi malah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, arti zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat ada 2, yaitu 1 zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab dan haul ya. Nisab adalah batas banyaknya kepemilikan harta, sedangkan haul adalah batas waktu untuk kepemilikan harta itu untuk mengeluarkan zakatnya. Macam-macam zakat harta atau zakat mal yaitu 1, termasuk perhiasan emas atau perak ya, yaitu emas sebanyak 85 gram emas murni ketika sampai 1 tahun haulnya tidak dipergunakan apa-apa, hanya untuk disimpan atau dijadikan tabungan. Maka ketika sampai 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Contoh zakatnya yaitu 2,5%. Contoh misalnya mempunyai emas 85 gram,
Apabila emas itu 1 gramnya itu harganya 500.000, maka jumlah uangnya menjadi 42.500.000. Adapun zakatnya yang harus dikeluarkan dari uang 42.500.000 itu sekitar 1.750.000 ya. Yang kedua zakat yaitu uang simpanan. Apabila kita menabung selama 1 tahun tidak dipakai, tabungan itu utuh, maka apabila mencapai seharga emas 85 gram itu harus dikeluarkan 2,5%-nya ya. Yang ketiga yaitu zakat berdagang atau bekerja. Berdagang atau bekerja bila sampai 1 tahun dikalikan atau dikumpulkan, dihitung modal, laba, kemudian dikurangi hutang, maka nanti hasil bersihnya dikeluarkan zakat sebanyak 2,5% juga, dan banyaknya hartanya juga disamakan dengan emas dan perak. Berikutnya yang keempat adalah zakat pertanian. Nisabnya itu kalau gabah itu ya, kalau padi itu 625,8 kg. Ada juga yang bilang 750 kilo. Ya, ini kita ambil yang sedikit untuk apa? Untuk mengukur atau membersihkan harta kita. Kalau sudah menjadi makanan pokok, maka menjadi 520 kg makanan pokok. Adapun zakatnya, bila pengairannya itu sulit ya, airnya dengan irigasi membutuhkan biaya, maka zakatnya hanya 5%. Tapi jika mengairinya dengan tada hujan, maka zakatnya itu 10%. Berikutnya zakat binatang ternak. Jenis zakat binatang ternak itu adalah bisa punya memiliki unta, kerbau, lembu atau sapi, kambing, kibas, biri-biri. Nah, itu apabila sudah mencapai nisabnya, mungkin nanti kita bahas ya berikutnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Berikutnya itu zakat barang temuan. Barang temuan ini adalah zakatnya yaitu 20%. Bila kita menemukan harta temuan, kemudian diuangkan, contoh kecilnya saja misalnya diuangkan dapat 1 juta, maka 20% dari 1 juta itu harus dikeluarkan, berarti 200.000 ya. Jadi sudah mengerti sekarang bahwa harta temuan juga harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Adapun syarat wajib zakat mal yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Jadi orang Islam yang memiliki harta. Kemudian pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila, sudah dewasa. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Jadi halal, bukan boleh mencuri, bukan punya orang lain. Selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Berikut ini, coba Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,
kemudian mu'allaf, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mustahik zakat itu yaitu fakir. Ya, tadi disebutkan di dalam Al-Quran tadi, fakir. Siapa sih orang fakir itu? Orang yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, masih kurang. Kemudian amil, panitia zakat. Tuh, ya. Kemudian mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam karena masih lemah imannya, maka kita dukung dengan memberikan zakat. Kemudian rikob, hamba sahaya, dan gharim, orang yang berhutang. Kemudian ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Itu ada 8 mustahik zakat ya yang dapat kita berikan zakat kepada mereka. Ya, yang berikutnya adalah hikmah berzakat. Apa sih fungsinya, manfaatnya kita berzakat? Yaitu satu, apabila kita berzakat, maka kita sudah membersihkan harta. Harta kita bersih dan jiwa kita pun bersih. Jiwa pembayar zakat itu bersih dari sifat kikir, tamak atau rakus, pelit, medit, ya, koret. Nah, semua tuh yang bahasanya orang pelit ya. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berbagi agar kita bersama-sama menghadapi hidup ini lebih baik lagi. Nah, sampai sini pelajaran kita selesai sudah, mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan doa penutup majelis, yaitu mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.